Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sampai poin ke-43. Sahih? Taib, sebagaimana biasanya ana baca bahasa Arabnya, sebagian antum yang baca terjemahannya. Qala al-Imam Tahawi rahimahullah, wa ru'yatu haqqun li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Silakan. Penduduk surga akan melihat Allah adalah benar tanpa meliputi dan tanpa diketahui caranya, sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yakfi, cukup. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Taib, jazakallah khair. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan akidah ahlus sunnah atau usul sunnah, usul akidah yang hampir dicantumkan dalam kitab-kitab akidah salaf, pembahasan masalah ar-ru'yah. Ini bukan ru'yatul hilal ya, namun annal mu'minin yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Tentang akidah ahlus sunnah bahwa orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat, khususnya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Pembahasan ini banyak dicantumkan oleh para ulama di akhir-akhir pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Seperti contohnya di kitab Aqidah Tahawiyah ini. Setelah pembahasan tauhid, ya, demikian pula yang terakhir pembahasan Al-Quran apa? Kalamullah. Dilanjutkan pembahasan tentang orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat.
Ini karena memang ada masih kaitan dengan pembahasan sifat Allah. Di antaranya sifat wajah bagi Allah. Nanti akan kita sampaikan dalil-dalilnya. Demikian pula hal ini berkaitan dengan masalah tajallillah. Allah menampakkan dirinya. Ini juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kaitan dengan tauhid asma wa sifat dari beberapa sisi yang kita sebutkan tadi. Namun intinya ar-ru'ya haqqun li ahlil jannah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, ar-ru'ya, melihat, sekali lagi maksudnya melihat Allah di surga di hari kiamat, itu haqqun, benar-benar akan terjadi. Li ahlil jannah, bagi para penghuni surga. Bighairi ihatatin, tanpa meliputi Allah dan tanpa membagaimanakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan kata para ulama antara ar-ru'ya dengan al-ihata. Para penghuni surga melihat Allah, tapi nggak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang di dunia misalnya, antum kalau jam 11 siang bisa nggak melihat matahari? Bisa. Melihat matahari nggak bisa. Hah? Melihat nggak bisa. Bahaya loh. Hah? Melihat meskipun sekejap bisa tak? Kalau nggak bisa bahaya. Periksa ini. Hah? Betul nggak? Ya sekedar melihat. Namanya melihat nggak harus 1 jam. Ya. Antum melihat gini dia sudah selesai. Namanya apa? Melihat. Namun antum nggak akan mungkin bisa meliputi apa? Ya. Matahari tersebut antum lihat dengan tajam, matahari tersebut tidak mungkin bisa. Antum nggak akan mungkin bisa melihat semua sisi-sisi apa matahari tersebut. Betul tidak? Itu namanya apa? Ar-ru'ya, sekedar melihat bisa, namun meliputi matahari tersebut nggak akan mungkin bisa. Paham ya? Itu yang dikatakan oleh Imam atau orang beriman di surga melihat Allah itu hak. Betul, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti akan sampaikan dalil-dalilnya. Namun meliputi Allah nggak akan mungkin bisa, karena Allahu Akbar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Meliputi ilmunya Allah saja tidak bisa, apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna bighairi ihatatin wala kaifiyah, dan kita juga nggak bisa membayangkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalilnya dulu yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Dari sini ada kata-kata kama nataqa, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka tidak ada masalah kita mengatakan sebagaimana kata Al-Quran. Paham? Dan ini sudah masyhur di kalangan para al-ulama. Dalilnya surat Al-Qiyamah 22-23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu, yaitu hari kiamat, berseri-seri. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Kata para ulama, di sini betul-betul orang-orang beriman melihat dengan mata kepala mereka. Karena apa? Allah menyandarkan melihat kepada wajah. Maka yang melihat apa? Mata kepala atau mata kaki? Kecuali kalau kakinya di wajah, beda lagi. Ini untuk membantah sebagian kelompok ahli bid'ah yang mentakwilkan bahwasanya orang-orang beriman melihat Allah di hari kiamat, namun melihat dengan mata hati mereka. Itu ahlu takwil, semua ditakwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wajah Allah ditakwilkan dengan zat, tangan Allah ditakwilkan dengan kedua kekuasaan, kedua nikmat, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal ini. Sifat-sifat Allah mereka takwilkan sesuai dengan kaidah-kaidah mereka yang
sesat menyesatkan yang hanya berlandaskan hawa nafsu. Seperti yang mungkin pernah kita sampaikan dari slogan mereka, kaidah mereka. Kullu nasin awhama fihi tashbih awilhu awfawid warum fihi tanziha. Kata mereka, semua nas yang menurut akal mereka itu akan mengantarkan kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka takwilkan. Itu kaidah mereka. Yang nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, kata mereka takwilkan. Ya, awilhu awfawidhu, atau katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Ini sekali lagi, kalau sifat-sifat Allah saja mereka takwilkan, apalagi sekedar orang beriman melihat. Allah kata mereka melihat dengan mata hati mereka. Padahal dalam ayat ini jelas Allah menyandarkan melihat kepada wajah. Berarti orang beriman melihat apa? Allah dengan mata kepala mereka. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ditambah lagi nanti dengan hadis dari Rasulullah SAW yang jelas-jelas menunjukkan orang beriman melihat dengan mata kepala mereka. Kemudian ya banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran tentang akidah yang satu ini. Kita mau tambahkan di antaranya surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, kebaikan pula, wa ziyadah, dan tambahannya. Dalam Sahih Muslim, Rasul mentafsirkan langsung apa maksud dari al-husna, yaitu al-jannah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, al-husna yaitu surga, dan tambahannya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran surat Yunus ayat 26. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijabi dari melihat Rabb mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, falamma hujibu an rabbihim fi halati sukhti dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi halatir ridha. Ketika Allah terhijabi dari orang kafir alias orang kafir di hari kiamat tidak melihat Allah, maka ini menunjukkan orang beriman akan melihat Allah. Kalau sama-sama nggak melihat, apa bedanya orang kafir dengan orang apa? Mukmin. Ini dalil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang beriman akan melihat Allah di surga kelak. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kemudian lebih dari ini, kata para ulama, setiap dalil ayat yang ada redaksi Allah berjumpa dengan orang beriman di hari kiamat, itu juga dalil mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya berjumpa harus apa? Ada an-nadhar, melihat, ya. Taib, insyaallah ya antum bisa jawab. Sebutkan salah satu ayat yang ada kata-kata perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ingat enggak? Insyaallah tadi pagi antum baca. Santa. Ya, nyantol sekarang. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb mereka, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap kata-kata al-liqa dengan Allah, berjumpa dengan Allah, itu kata para ulama dalil orang beriman melihat Allah. Karena nggak mungkin ada apa? Al-liqa, berjumpa tanpa apa? Melihat. Dan ini kesepakatan ahli lughah, kata para ulama. Kesepakatan ahli bahasa apa? Bahasa Arab atau Suryani? Kalau bahasa Suryani Anda nggak paham mana? Iya. Iya, tanya di RS di sana itu. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah kata para ulama, setiap ayat
yang ada kata-kata perjumpaan dengan Allah di hari kiamat, itu dalil Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman. Contoh lagi dalam surat Al-Ahzab, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ucapan selamat mereka ketika bertemu dengan Rabb mereka, yaitu assalam. Ini yauma yalqaunahu al-liqa. Maka ini kaidah para ulama, setiap ayat yang ada kata-kata liqa'ullah, maka itu dalil orang beriman melihat Allah di surga kelak. Paham dong? Taib itu sebagian dalil dari ayat. Nanti akan disampaikan dalil dari hadis. Namun kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Mani' rahimallahu ta'ala. Taib, ana baca bahasa Arabnya, antum baca bahasa Indonesianya. Qauluhu wa ru'yatu haqqun la syakka annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamah min fawqihim. Kama thabata dzalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum yarawna rabbahum bi absarihim ru'yatan haqiqiyatan. Kama yarawna al-qamar wasyamsa sahwan laisa dunahuma sahabun. Wa hadza mutawatirun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yungkiruhu siwal mu'tazilah wa man taba'ahum 'alad dhalal. Nah, baca terjemahnya. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, ru'ya atau melihat Allah pada hari kiamat adalah hak. Tidak diragukan lagi bahwa pada hari kiamat kaum mukminin akan melihat Rabb mereka yang berada di atas mereka. Sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dengan sahih dari Nabi SAW, mereka melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka, dengan penglihatan yang hakiki. Sebagaimana mereka melihat bulan dan matahari di hari yang cerah tanpa ada awan yang menghalanginya. Ini telah mutawatir dari Nabi SAW dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Taib, ahsan. Kata Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah ta'ala, tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Kalau kita tambahkan sedikit penjelasan hal ini, disebutkan hari kiamat ini untuk menafikan tidak mungkin melihat Allah di dunia. Ini adalah ijma' ulama ahlu sunnah. Di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Pak Suryan itu mengaku tidak melihat Allah, enggak? Hah? Belum sampai ke situ ya. Cuma na'udzubillahi min dzalik. Taib, la syakka anal mu'minin yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, iya, Allah dilihat oleh orang-orang beriman. Namun di dunia mustahil. Mana dalilnya? Dari ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nanti dilihat ayat nomor berapa surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani." Ketika Nabi Musa datang ke Bukit At-Tur, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Allah pun berbicara dengan Nabi Musa. Dan sudah kita sampaikan, kalamullah bisaut atau tidak dengan suara? Bisaut. Ini secara apa? Bahasa Arab dan juga bahasa namanya bicara dengan apa? Suara yang bisa didengar. Ahlus sunnah meyakini Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa mendengarkan kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Allah menjawab, lantarani, engkau tidak akan mungkin bisa melihat. Yaitu di dunia. Ini dalil, kalau Nabi Musa saja yang digelari dengan kalimullah, manusia yang terbaik di zamannya, tidak bisa melihat Allah di dunia, apalagi selain Nabi Musa alaihi assalam.
Dan ini yang juga Rasul tegaskan dalam hadis riwayat Muslim, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Artinya di dunia mustahil. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Tahawiyah, ijma' kaum muslimin, ijma' ulama Ahlussunnah, bahwasanya tidak ada satupun yang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, man zama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang yang melihat Allah di dunia, maka dia kafir. Karena mendustakan ayat Al-Quran tersebut. Ya, sekali lagi, di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Bahkan Sayyidu Waladi Adam, siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Manusia terbaik yang paling mulia. Ketika ditanya oleh Abu Dzar, Harra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu pada waktu Isra wal Mi'raj. Rasul mengatakan, nurun anna ara. Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihatnya. Itulah hijabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlussunnah meyakini Allah punya hijab. Di antara hijabnya an-nur, sebagaimana kata Rasul tadi. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha min basarihi min khalqihi. Kata Rasul SAW, seandainya Allah menyingkapkan hijabnya tersebut, maka cahaya wajahnya akan membakar semua yang dilihat dari makhluk-makhluknya. Ini sebab mengapa manusia tidak bisa melihat Allah di dunia. Karena manusia tidak akan sanggup melihat apa? Allah. Dengan apa? Tadi. Cahaya wajahnya akan membakar yang dilihat dari makhluknya di dunia ini. Jangankan manusia yang hanya terdiri dari tulang dan daging, yang lemah istilahnya. Gunung yang sangat luar biasa, besar kokohnya, kata Allah dalam lanjutan ayat tentang Nabi Musa tadi, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau, wahai Nabi Musa, tidak akan mungkin bisa melihatku, yaitu di dunia. Namun lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia masih kokoh, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, hancur gunung tersebut. Ini gunung, yang sangat kokoh, hancur kalau Allah perlihatkan kepada gunung tersebut, apalagi manusia. Ini sekali lagi rahasia kenapa di dunia manusia tidak sanggup melihat Allah. Karena manusia di dunia tidak punya kekuatan untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Namun di akhirat Allah berikan kepada mereka kekuatan. Atau ada ungkapan dari sebagian ulama, la yara, tidak mungkin melihat Allah yang dia punya sifat al-baqa, kecuali yang punya sifat baqa juga, yaitu ahlul jannah. Ketika para penghuni surga masuk surga, mereka hidup di surga kekal abadi. Maka yang kekal abadi bisa melihat yang kekal abadi. Sedangkan manusia di dunia kulluman 'alaiha fan, yang punya sifat fana nggak mungkin bisa melihat zat yang punya sifat al-baqa. Intinya tadi, di dunia mustahil ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap yang mengaku bisa melihat Allah di dunia, maka harus didustakan. Sama juga dengan yang telepon kepada itulah Indonesia, kalau nggak begini bukan Indonesia, bukan saja tanahnya yang subur, tanaman yang subur juga orang-orang yang tidak, antum yang ngomong lo ya. Baik, naudzubillah min dzalik. Ini salah satu
iradah kauniyah, takdir Allah yang kauni. Pasti terjadi orang-orang yang sesat, yang nyeleneh, yang menyimpang jauh. Jangankan dari Al-Quran dan Sunnah, dari akal sehat pun apa? Sudah tidak waras lagi, sudah jauh dari akal sehat. Namun semua takdir Allah ada hikmahnya. Di antaranya apa? Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan apa? Hidayah taufik, tahu akidah yang sahihah, tahu sunnah Rasul. Kita bisa melihat bagaimana kesesatan orang-orang itu. Dan salah satu nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, nikmat hidayah tauhid. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ma'an amallah ala abadin nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba dibandingkan Allah pahamkan mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Dengan diantaranya terus kita belajar tentang al-aqidah. Ini memotivasi kita untuk terus belajar akidah. Dan kita juga harus ada kekhawatiran jatuh ke dalam kesesatan sebagaimana orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Intinya semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Alimah man alimah wa jahilaha man jahilaha. Dan di antaranya pembahasan ini ada kata Syekh Muhammad bin Mani, tidak diragukan lagi orang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Min fauqihim, yang mana Allah ada di atas mereka. Orang beriman melihat Allah dan Allah ada di atas mereka. Ini ada makna yang tersirat dari ucapan beliau, yaitu membantah kelompok Asy'ariyah. Ini yang juga aneh bin nyeleneh. Kelompok Asy'ariyah mengatakan, iya, orang beriman melihat Allah, namun tidak di arah manapun. Paham antum? Kata mereka, iya melihat, namun tidak di arah manapun. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di bawah. Alias apa itu maknanya? Gak melihat apapun. Paham? Inilah salah satu keajaiban dunia. Antum namanya melihat itu pasti ada di suatu apa? Ada di suatu arah. Kalau nggak di depan, ya kanan, ya kiri, mungkin bisa lihat dari atas atau mungkin di, kata mereka enggak. Iya, Allah dilihat namun laisa fi jihah, namun tidak di arah manapun. Sama saja apa? Ini ada keyakinan seperti itu kelompok Asy'ariyah. Nanti akan disampaikan kalau Mu'tazilah lebih gentle. Allah nggak bisa dilihat, sudah titik. Paham? Lebih apa? Lebih gentle. Makanya kata ulama ada dua kelompok sesat dalam masalah ini. Yang mengingkari secara apa? Totalitas Allah nggak bisa dilihat meskipun dengan takwil-takwil tadi. Nanti akan kita sampaikan. Di antaranya ayat yang mengatakan ila rabbiha nadhira, wajah-wajah orang beriman pada hari kiamat, pada waktu di surga berseri-seri, kepada Rabbnya lah mereka nadhira. Kalau dalam segi bahasa, yang bisa bahasa Arab, kata-kata nadhara ila itu melihat dengan mata kepala, nadhara ila. Kalau mereka yang kelompok Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan makna nadhira muntazirah, mereka menunggu pahala Rabbnya. Paham? Ini yang apa? Kelompok Mu'tazilah Jahmiyah menolak memang Allah nggak dilihat, titik sudah. Dengan berbagai macam takwil-takwil mereka terhadap ayat-ayat hadis-hadis tentang apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama lebih gentle, mengingkari secara totalitas. Yang kedua ini, yang setengah-setengah, mengatakan Allah betul dilihat, namun tidak di suatu apa? Ini sama saja apa? Bohong. Ini sama dengan akidahnya Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah. Sebagaimana kata para ulama, perumpamaan Mu'tazilah ini seperti orang yang mengatakan di rumah saya ada pohon kurma. Namun kalau ditanya apakah ada batangnya, dia ngomong nggak ada. Apakah ada daunnya, dia ngomong nggak ada. Apakah ada buahnya, nggak ada. Sama saja apa? Ini juga sama. Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Paham? Maka alhamdulillah sekali lagi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah
taufik, as-sunnah, akidah yang as-sahih. Di luar sana banyak yang sesat menyesatkan. Makanya Syekh menegaskan tidak diragukan lagi orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat min fauqihim, dan Allah ada di atas mereka. Kama thabata dzalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti akan disampaikan hadisnya mutawatir. Ya. Ada kurang lebih kata ulama 30 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatullah ini. Dan di antaranya dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabut Tauhid, itu ada hadis tentang hal ini. Kalau kita mau sebutkan di antara hadisnya, Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Kata Rasul SAW, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang beriman, akan melihat Rabb kalian, yaitu pada hari kiamat. Dalam riwayat, bi absarikum, dengan mata kepala kalian. Sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Kata-kata, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, kata para ulama, ini penegasan, penekanan, penjelasan yang terang benderang. Orang beriman betul-betul melihat Allah dengan mata kepala. Kalau ada yang mengatakan melihat dengan mata hati, antum melihat rembulan dengan mata hati atau dengan apa? Hah? Ya. Ini jelas. Namun itulah ahlul bidah. Ya, selalu apa? Ngeles istilahnya. Selalu apa? Ingin menyimpang dari penjelasan yang terang benderang. Melihat bulan purnama dengan apa? Dengan mata kepala. Rasul mengatakan demikian. Bahkan dalam riwayat tadi dikatakan bi absarikum, dengan mata kepala kalian. Kemudian tadi ini bantahan kepada yang mengatakan Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Tanya kepada mereka, kalian sebagaimana kata Rasul tadi, melihat rembulan. Rembulan di mana? Apa enggak di suatu arah? Di atas atau di mana? Rembulan di mana? Bulan itu. Kalau rembulan di atas, terang bulan di pinggir jalan banyak ya, terang bulan. Baik, intinya ini bantahan kepada mereka dari hadis Rasul SAW. Rembulan ada di atas, manusia melihat. Ini kata para ulama bukan menyerupakan Allah dengan rembulan. Ini cuma tasbih ru'ya birru'ya. Menyerupakan cara melihatnya. Yaitu apa? Meskipun satu dunia melihat rembulan, nggak mungkin berdesak-desakan. Betul enggak? Apakah seperti antri sembako? Antum lihat bebas. Ini juga sama kata Rasulullah SAW, demikian pula di surga kelak kalian melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Kama taranal qamara lailatal badri. Dalam riwayat, kama yarawnal qamara wasyamsa sahwan. Sebagaimana melihat matahari dan bulan yang terang benderang, nggak ada kabut, nggak ada mendung sama sekali. Wa hadza mutawatirun anin Nabi sallallahu. Dan hadis ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada berapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Ada 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pun sangat amat luar biasa penasaran dengan hal ini sampai mereka mengatakan, hal nara rabbana ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Ini kata para ulama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang muttaqin, mereka ini rindu kepada Allah yang mereka ibadahi setiap waktu di atas muka bumi. Mereka rindu berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka mereka apa? Ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahlul bidah. Sudah dijelaskan Allah bisa dilihat, mereka nggak mau malah. Paham ya? Ini kurang ajarnya ahlul bidah. Tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini nikmat yang paling besar di surga. Sebagaimana dalam hadis Suhaib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan para penghuni surga ke dalam surga, Allah mengatakan, hal azidukum syai'an, apakah aku akan menambahkan kenikmatan kepada kalian? Kata para penduduk surga,
alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, alam tubai wujuhana. Ya Allah, bukankah Engkau yang masukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari api neraka? Bukankah Engkau yang menjadikan wajah kami berseri-seri? Maka Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijab. Allah pun menyingkapkan hijabnya. Fama utu syai'an a'dhama min an yanzur ila wajhi rabbihim. Maka kata Rasulullah, tidaklah mereka diberi kenikmatan yang lebih agung daripada mereka melihat kepada wajah Rabb mereka. Bahkan Rasul mengajarkan kita doa, apa itu? Ada yang hafal enggak doanya? Masalah hal ini. Ahsantum. Allahumma inni as'aluka lazzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu lazzatan nadhar, kelezatan melihat kepada wajah. Ini orang-orang beriman, orang-orang yang mulia mengharapkan untuk bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kisah Nabi Musa alaihi assalam, meskipun di dunia tidak mungkin, namun ada kerinduan ingin berjumpa, melihat kepada Allah Rabbil Alamin, Al-Ma'bud bil haq. Ya, ini sekali lagi yang dikatakan oleh para al-ulama, wa hadza mutawatirun anin nabi sallallahu lam yungkirhu siwal mu'tazilah wa man taba'u. Tidak ada yang mengingkari ru'yatul ini kecuali kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang menuhankan akal dan yang serupa dengan mereka tadi dari kelompok Al-Jahmiyah. Demikian pula kelompok Syiah Zaidiyah. Ya, mungkin antum pernah mendengar Syiah Zaidiyah. Ya, kalau mungkin pernah antum dengar, Syiah itu ada 3 sekte, 3 golongan secara global. Kelompok Syiah Batiniyah seperti Bashar Assad, presiden Suriah, pengikut kelompok Syiah, apa itu namanya? Nusairiyah, Batiniyah. Sepakat ulama mengatakan mereka ini kafir. Yang kedua, sekte Syiah Rafidah. Dan ini yang paling banyak di Iran misalnya, di Yaman Al-Houthiyah. Dan yang di Indonesia juga sama, Syiah Rafidah. Yang ketiga, Zaidiyah. Ini yang paling ringan. Ya, sesatnya tetap sesat, namun nggak sampai seperti Syiah Rafidah ataupun Syiah Batiniyah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kelompok sesat dalam pembahasan ini ada 2 yang sudah kita sampaikan tadi. Kelompok yang terang-terangan mengingkari, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga Syiah Zaidiyah, bahkan juga kelompok Al-Khawarij. Kemudian yang kedua, kelompok yang setengah-setengah tadi, yang mengatakan Allah dilihat namun tidak di suatu arah, yaitu kelompok siapa? Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Dan ini mirip dengan pembahasan Al-Kalam. Kelihatannya mirip dengan akidah Ahlussunnah, mengatakan Allah punya sifat kalam. Tapi kalau dicermati lagi beda intinya. Ketika mereka mengatakan Allah punya sifat kalam, kata mereka kalamullah itu artinya bisikan hati Allah. Allah berbicara tidak dengan suara. Alias apa? Enggak bicara namanya. Namanya bicara dengan apa? Bisaut. Paham ya? Makanya kelompok Asy'ariyah ini sebetulnya lebih fatal. Kenapa? Karena lebih mengarahkan umat kepada kesesatan yang tidak terasa, alias apa? Alus. Paham ya? Beda dengan yang gentle-gentle tadi. Jahmiyah, enggak sudah. Allah enggak bisa dilihat. Allah enggak punya sifat kalam. Namun mereka menetapkan cuma beda maknanya. Paham ya? Ini juga sama. Pembahasan ru'yah. Kemudian kita baca lagi nukilan dari Syekh Muhammad bin Mani'. Qala fin nuniyah wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nadharal iyani kama yural qamarani hadza tawatara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunkirhu illa fasidul imani wa amma fid dunya fa inna subhanahu wa ta'ala la yarahu ahadun min ibadihi. Walamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam har ra'aita rabbak qala nurun anna arah
ay halat baini wa baina ru'yatihi ta'ala al-anwar. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Silakan. Katakan di dalam dunia dan mereka akan melihat Allah yang Maha Suci yang berada di atas mereka dengan penglihatan mata kepala seperti dilihatnya dua rembulan, bulan dan matahari. Ini telah mutawatir dari Rasulullah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang telah rusak imannya. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat oleh seorang pun dari hamba-hambanya. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah engkau melihat Rabbmu?" Beliau menjawab, "Nurun anna ara." Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Maksudnya, cahaya telah menghalangi antara aku dan penglihatanku terhadapnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad telah melihat Rabb-nya, maka ia telah berdusta. Baik, jazakallahu khair. Qala fin Nuniyah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah. Qasidah itu bukan qasidah terbangan gitu ya. Qasidah itu artinya kumpulan bait-bait, bukan musik ya. Ini Indonesia penuh dengan orang-orang yang apa? Baik, syair dikatakan musik, pemusik dan seterusnya. Ini juga naudzubillah min dzalik. Ya. Qala fin Nuniyah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, kumpulan-kumpulan bait syair-syair yang ada sajak nun di akhirnya, seperti yang ada di buku kita ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yarawna subhana min fawqihim. Mereka orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah ada di atas mereka. Nadharal iyan, melihat dengan mata kepala sebagaimana dilihatnya matahari dan bulan. Ini sama dengan yang disampaikan Syekh Muhammad bin Manik tadi. Ada bantahan kepada yang mengatakan dilihat namun tidak diarah. Ada yang mengatakan melihat namun dengan mata hati. Semua dibantah dengan ucapan-ucapan ini tadi. Hada tawatar an Rasul SAW. Ini semuanya telah mutawatir hadisnya dari Rasulullah SAW. Nggak ada kata-kata itu hadis ahad, nggak bisa diterima dalam masalah akidah. Nggak ada hadisnya apa? Mutawatir. Seandainya pun tidak ada hadisnya, ada apa? Ada apa? Ayatnya banyak sekali. Apalagi sudah ayatnya banyak, hadisnya banyak. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang buta mata hatinya dan mata kepala. Na'udzubillah min dzalik. Lam yungkiru illa fasidul iman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah yang mengingkarinya kecuali orang yang rusak imannya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang mengingkari tentang ru'ya, beliau mengatakan kafir. Kenapa? Tadi jelas ayatnya, jelas hadisnya, banyak ayatnya, banyak hadisnya. Kalau ada yang mengingkari, itu kata Imam Ahmad kafir. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun kaidah kita, kaidah Ahlussunnah, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa divonis apa? Sampai penuhi syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya apa? Berakal. Barangkali orang yang nyeleneh tadi itu apa nggak nggak usah dikafirkan, masukkan RSC saja. Taib. Wa amma fid dunya fa inna subhanahu wa ta'ala la yarau ahadun min ibadi. Adapun di dunia, maka tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Dan sudah kita sampaikan dalil-dalilnya tadi. Ketika Rasul ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Rasul mengatakan, ada cahaya yang menghalangiku melihatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad melihat Rabb-nya, maka dia telah berdusta. Sekedar murojaah. Sebetulnya ini sudah kita bahas juga dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Itu ada dua pembahasan masalah ini. Aisyah mengatakan, barang siapa mengatakan kepadamu Nabi Muhammad melihat Rabb-nya, maka dia berdusta. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ini juga dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabb-nya. Bagaimana cara menjamakkannya?
Atau memang ini ada khilaf? Atau bagaimana? Nah, ada yang masih ingat penjelasan kita pada waktu kajian Ushul Sunnah Imam Ahmad? Nah, jangan esok khatam-khatam. Nah, ditanya, ada yang masih ingat nggak cara mengkompromikan riwayat Abdullah bin Abbas yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabbnya ro'a rabbahu dengan ucapan Aisyah di sini? Paham nggak pertanyaannya? Paham nggak? Kata orang Arab, fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan itu separuh perjawaban sudah. Tinggal separuhnya lagi. Nah, pertanyaannya gampang sebetulnya. Saya enggak. Jawabannya yang nggak susah bagi yang Allah mudahkan. Nah, ada yang mau jawab? Tidak ada. Baik, tawadhu ya. Nah, kata para ulama, ya sebetulnya tidak ada pertentangan antara riwayat Aisyah yang menafikan Nabi Muhammad melihat Allah. Paham? Aisyah radhiyallahu anha menafikan. Betul? Abdullah Abbas menetapkan tadi. Ya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, sebetulnya riwayat Abdullah bin Abbas itu ada dua. Riwayat yang mutlak yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabbnya, dengan riwayat yang kedua, riwayat yang muqayyad, yang terikat, yaitu kata-kata Nabi Muhammad melihat bifuadihi. Ya, yaitu dalam artian beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikompromikan apa? Bahwasanya sepakat mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau di dunia ini. Paham ya? Nah, wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan sedikit poin ke-45. Wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimah wa kullu ma ja'a fi dzalik minal hadis sahih ani Rasul sallallahu fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arad la nadkhulu fi dzalik muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Penafsiran yang berkenaan dengan makna melihat wajah Allah adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah ketahui. Dan setiap dalil yang datang dari hadis sahih dari Rasulullah SAW, maka artinya adalah sebagaimana yang tersebut dalam teks hadis tersebut. Dan maknanya menurut apa yang dia kehendaki, kita tidak boleh mendalami yang demikian dengan menakwilkannya menurut pendapat kita, dan tidak boleh juga menduga-duga berdasarkan hawa nafsu kita. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Ini mirip dengan pembahasan tauhid asma wa sifat, yaitu tentang bagaimana menyikapi nas-nas ayat atau hadis tentang sifat Allah. Sebagaimana yang telah masyhur dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'ana Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis dengan bahasa apa? Maka dipahami sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang asli. Bukan dengan bahasa Suryani ya tentunya. Ya, karena ini yang merupakan kaidah para ulama. Kata Imam Tahawi, kita mentafsirkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang masalah ru'yatullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul jelas-jelas mengatakan tadi, Allah berfirman, wujuh yauma idin nadirah. Lanjut enggak? Tutup. Boleh. Gimana? Lanjut. Baik, sedikit ya. Sedikit lagi, intinya kita pahami ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tentang masa ru'yatullah sesuai dengan zahirnya. Orang beriman melihat Allah dengan mata kepala. Hadisnya jelas, bi abasari. Sebagaimana melihat rembulan di kala apa? Nggak usah ditakwil dengan mata apa? Dari mana Anda tahu itu maknanya makna mata apa? Mata hati.
Paham tuh? Intinya sekali lagi, pemahaman masalah ayat hadis sesuai dengan dohirnya, terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat. Allah tidak boleh takwil sesuai dengan hawa nafsu, akal pikiran kita, yang itu sekali lagi sangat jauh dari pemahaman yang benar dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada subuh besok insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.